Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bertemu kembali di masih di tema 9 subtema 3. Ini materinya diambil dari tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2020. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita awali dari rumah masing-masing, meskipun Yanda dan Bunda dan anggota keluarga lain sudah melakukan vaksinasi, mari kita jadikan adaptasi kebiasaan baru untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini dia tujuan pembelajaran yang sudah dipahami oleh anak kita, bahwa dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, anak kita mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual atau gambar maupun reklame dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Nah, di awal halaman dibuka oleh sebuah gambar untuk diamati. Ada dua orang anak sedang mengamati menggunakan sebuah teleskop. Perhatikan gambar di atas dengan seksama. Benda apakah yang ada dalam gambar? Apakah gunaan benda tersebut? Pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti ini? Nah, ini tinggal menjawab sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, benda apakah yang ada dalam gambar? Ini adalah teleskop dan lain sebagainya. Kemudian di kolom ayat membaca ada penemu teleskop pertama yang bernama Frederick William Herschel. Ini ada ilmuwan dan tokoh astronomi dari Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Nah, karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, kemudian Herschel menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop, namun dengan kegigihannya akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Itulah kegigihan dari seorang penemu teleskop. Kemudian dengan menggunakan teleskop ciptaannya, nah Herschel itu menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi planet ke-7 dari matahari itu dengan nama Sergium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris dan seterusnya ya. Di kolom E berdiskusi, mendiskusikan artikel Herschel tersebut. Apa yang harus didiskusikan? Dampak ditemukannya teleskop karya Herschel. Nah, diskusikan oleh kalian. Nah, kemudian di kolom berikutnya, ayo berlatih. Ini hanya berlatih mencari tahu faktor pembeda. Ini planet dalamnya, ini planet luarnya. Kemudian di kolom ayo membaca, kalian membaca tempat tanpa bayangan. Wow, emang ada? Nah, ada. Nah, rasa kepenasaran kalian baca di sini nih. Temukan apa itu tempat tanpa bayangan, di mana itu namanya, dan kenapa tempat tersebut disebut tempat tanpa bayangan. Nah, cari tahu ya melalui kolom ayo membaca ini. Kemudian di kolom ayo menulis, ya kalian menulis, pernahkah kamu menulis sebuah surat? Nah, untuk teman atau saudaramu, ataukah pernah kamu menceritakan pengalamanmu saat berkunjung ke tempat yang menarik? Nah, cerita fiksi di atas mungkin dapat membantu mengingatkan pengalamannya yang serupa. Lakukan kegiatan berikut ini. Yang A, gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di sini. Ini gambarnya, ini ceritanya. Berdasarkan cerita yang tempat tanpa bayangan tadi, gambarnya di sini, kemudian ceritanya sebelahnya. Ini juga sama yang B, gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa. Nah, peristiwa serupa denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini yang serupa dengan cerita tadi. Kemudian yang C, buatlah sebuah surat kepada teman tentang pengalaman yang menarik. Tuliskan di sini atau menggunakan kertas khusus. Nih, ayo membaca tentang seni pantun konstruksi. Apa itu seni pantun konstruksi? Di sini semuanya sudah dijelaskan, ada alat-alatnya juga dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya dan lain sebagainya. Baca dengan baik dan benar. Salam literasi buat kalian semuanya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, lakukan diskusi. 1. Lengkapi tabel berikut dengan mencari tahu alatnya. Nah, ini gambarnya. Tema patungnya tema apa ini sih? Berdasarkan bacaan tadi ya, ada jenis temanya. Alat dan bahan yang digunakannya apa untuk membuat patung ini, dan seterusnya sesuai dengan gambar yang sudah ada di kolom. Patung manakah yang paling kamu sukai? Jelaskan alasanmu. Patung manakah yang ingin kamu buat dengan menggunakan alat dan bahan yang kamu miliki? Jelaskan alasanmu. Patung seperti apa yang kamu buat? Nah, kesimpulannya tulis di kolom yang telah disediakan.
Demikian Yanda dan Bunda, mudah-mudahan sedikit membantu menjelaskan kepada anak-anak kita di rumah. Ayo renungan dan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya melalui grup online masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.